Kalau dari kalangan manusia, maka kita harus pilih-pilih teman, apalagi sahabat. Jangan sampai karena sudah berteman lama, kita tetap berteman dengannya, bersahabat dengannya, padahal dia selalu mengajak kepada keburukan. Tidak, tinggalkan manusia-manusia yang dapat memberikan pengaruh negatif. Makanya ada sebagian orang tua yang melarang anak-anaknya untuk main sama orang-orang kompleks, anak-anak kompleks. Boleh nggak? Boleh, bahkan wajib kalau memang anak-anak kompleks memberikan keburukan pada anak-anak kita. Memang kalau terlalu overprotective, nanti mereka jadinya apa? Jadinya itu nggak paham sama sekali, ngeblank sama sekali. Maka kita kasih tahu kenapa nggak boleh, kenapa boleh. Di sekolah ada hal-hal apa, kita kasih tahu, kita berikan pemahaman supaya mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Sehingga kita tidak melarangnya pun mereka tidak akan mau main dengan teman-teman yang buruk dengan sendirinya. Otomatis kalau mereka sudah paham. Maka berikan pemahaman, jangan hanya didoktrin. Tapi itu harus dikasih tahu, harus diajarkan. Jangan dibiarkan. Allah, nggak apa-apa lah anak-anak muda masa-masa mencari jati diri. Mencari jati diri itu seperti apa? Banyak orang mengatasnamakan mencari jati diri terjerumus ke dalam banyak kemaksiatan. Ada orang yang asalnya berkerudung, kemudian melepas kerudungnya. Ya maklum masih muda, masih labil, masih mencari jati diri. Nggak perlu dicari, jati diri itu sudah ada. Kita sudah ada role modelnya. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabiahnya, para sahabat itu role model kita. Jati diri kita itu harus seperti itu gitu. Nggak perlu dicari. Yang perlu itu kita kaji. Kita kaji sirah, kita kaji akhlak mereka, kita kaji bagaimana ibadah mereka. Itulah jati diri kita. Ini yang harus diajarkan pada anak-anak. Jati diri itu bukan dicari kemana-mana, bukan. Jadilah dirimu sendiri. Jadi diri sendiri itu yang kayak gimana? Jadi diri sendiri itu yang seperti apa? Jadi diri sendiri itu adalah jadi sesuai dengan fitrah yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk-bentuk pengajaran psikologi barat ya, yang jauh dari keislaman, bahkan bertentangan dengan nilai Islam. Cuma kadang-kadang bahasa seperti ini digembar-gemborkan di kalangan pemuda kaum muslimin sehingga remaja-remaja kita bebas bermaksiat, nggak apa-apa daripada nanti telat nakal. Nggak begitu konsepnya. Tidak seperti itu konsepnya. Kita cegah mereka sebisa mungkin, yang penting jangan mengedepankan doktrin. Jangan mengedepankan paksaan. Walaupun kadang dipaksa sesekali boleh, didoktrin sekali boleh, tapi jangan di depan dia. Harus dengan pemahaman. Membangkitkan kesadaran mereka. Baru kemudian kita berikan batasan-batasan yang jelas. Dan dalam titik tertentu kita boleh memaksa. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan sholat kan mengatakan apa? Ajarkan anak-anakmu sholat di usia 7 tahun. Ajarkan, berikan pemahaman, berikan kesadaran, bangun kesadarannya bahwa sholat itu penting. Apa tujuannya kita sholat? Berterima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah, mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Karena kita nggak tahu kapan meninggal. Nah itu dibangun selama 3 tahun, termasuk tata cara sholatnya seperti apa, syaratnya seperti apa, rukunnya seperti dibangun selama 3 tahun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pukullah anakmu kalau tidak sholat pada usia 10 tahun. Dipukul. Kenapa boleh dipukul? Kan ini pendidikan anak, nggak boleh keras. Tidak. Supaya anak tahu mana perkara yang memang penting untuk diperhatikan di dunia. Makanya ini juga penting buat orang tua, jangan asal mukul anak. Masih nyambung nih soalnya dengan godaan-godaan setan ya. Jangan asal mukul anak nih. Jangan asal mukul anak. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf ya para bapak, para ibu. Para bapak, para ibu seringkali mudah marah dalam perkara-perkara yang remeh. Bahkan memukul. Contoh, anak-anak main bajunya kotor. Anak-anak main jatuh piring pecah, jatuh gelas pecah, apalagi dia lagi sedang membantu orang tua, misalnya lagi nyuci piring pecah. Itu kan perkara remeh, perkara dunia, tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya sama sekali. Masalah piring pecah, ya, masalah gelas pecah, masalah baju kotor, itu nggak ada artinya sama sekali. Kalaupun diingatkan saja. Baju kotor berarti kalau karena udah besar cuci sendiri, ya udah selesai. Nggak perlu dimarah-marahin, perlu dipukul-pukul. Bahkan kalau ada piring pecah, gelas pecah, justru yang harus kita perhatikan itu jangan sampai anak kita terluka, bukan malah ditambah luka hatinya.
Dan sebagian orang tua, oh, gimana sih, nggak bener nih, kecuali kalau dia sengaja melakukannya. Misalnya dia marah kemudian banting piring. Nah, yang kita tegur itu bukan sekadar karena piring pecah, tapi cara dia memanage marahnya nggak tepat. Itu yang harus kita tegur. Marah itu nggak boleh begitu. Bukan sekadar piring pecahnya gitu. Karena kalau dia nggak sengaja main piring pecah, itu bukan masalah yang besar. Begitu. Karena kalau kita terlalu sering marah, apalagi terlalu sering mukul anak pada perkara-perkara yang remeh, nanti mereka akan tidak bisa membedakan. Sebetulnya mana sih yang penting, mana yang nggak penting. Maka simpan marah kita, simpan pukulan kita hanya perkara-perkara yang berat. Perkara-perkara yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akhirat. Contoh, bohong. Anak nggak boleh bohong. Bohong itu dosa besar. Nah, ini baru kita boleh marah dengan semarah-marahnya. Siapa yang ngajarin kamu bohong? Bahkan kalau perlu dipukul kalau terlalu sering. Kadangkala kita justru malah dalam masalah berbohong biasa saja begitu. Kita nganggapnya itu main-main, ghibah. Kalau anak perempuan kita sudah mulai ghibah, kita harus jelas. Kalau istri-istri kita sudah mulai ghibah, kita harus tegas. Jangan malah dibiarkan begitu. Ya. Apalagi masalah sholat. Nah, kalau sudah masalah sholat nggak boleh, nggak ada main-main dalam sholat. Nggak ada ninggalin sholat dengan sengaja. Supaya apa? Supaya mereka paham bahwa inilah perkara-perkara penting yang tidak boleh diremehkan. Sholat, maksiat, ghibah. Termasuk adab ya, adab kepada guru, adab kepada teman, adab kepada orang tua. Ini harus kita ajarkan dan berikan penjelasan kepada anak-anak kita. Dengan perkataan, dengan sikap. Itu berikan penjelasan supaya mereka tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Jadi sekali lagi, bahwa yang namanya setan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia, maka kita harus memberikan penjelasan pada anak-anak kita bahwa tidak semua orang bisa jadi teman, jadi sahabat baik. Walaupun kita tidak masalah berinteraksi dengan mereka, dengan siapapun, tapi tidak semua orang bisa menjadi teman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalil." Bahwa yang namanya seorang itu agama seorang itu tergantung agama teman-temannya. Kebaikan seorang tergantung kebaikan teman-temannya. Begitu.